Podcast Santri Meletus Balon Hijau Dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Telah hadir bersama kita beliau Romo Ki Haji Adib Karomi selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda yang akan membantu kita semua dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan baik yang dikirim lewat Google Form, lewat komentar di Facebook ataupun langsung komentar dari YouTube. Langsung saja bersama kami podcastnya para santri Meletus Balon Hijau Dor. Masuk ke pertanyaan pertama pada sesi kali ini. Datang dari kolom komentar Facebook. Dumateng Romo Kiai Haji Adib Karomi ingkang kawula mulyakaken, ngapunten Pak Kiai, kula badhe tanglet mengenai semir rambut dalam hukum Islam. Yang saya pernah dengar itu hukumnya haram jika semir rambutnya warnanya hitam karena menyerupai rambut aslinya. Dan kemudian diperbolehkan jika pakai semir rambut dengan menggunakan pacar rambut meskipun warnanya juga sama-sama hitam. Aslinya itu gimana? Apakah diperbolehkan karena bahannya atau karena warnanya? Ngapunten matur nuwun. Monggo dumateng Romo Kiai Haji Adib Karomi kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Para pemirsa, pendengar di mana berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Amin. Allahumma amin. Amin, amin. Satu pertanyaan yang barangkali tren pada saat-saat ini, terlebih pada anak-anak muda yang sedang bergaya, yang kadang-kadang walaupun kelepasan dengan rambut semir yang kebule-bulenan, tapi tidak lihat penampilan badannya yang sawo matang, kejowo-jowonen, sehingga kadang-kadang tidak kontras dengan tujuan dari tasyin itu sendiri. Sebenarnya dalam hukum semir rambut ini banyak khilafiyah. Jadi ada yang mengatakan hukum haram pada semir yang warna hitam, kemudian yang lain itu makruh, artinya dengan warna-warna lain makruh. Ada yang mengatakan bahwa dengan semir hitam itu makruh, dengan warna-warna yang lain itu mubah. Dan ada yang mengatakan ya mubah semua, dengan hitam itu ya boleh, bahkan dengan warna yang lain itu sunnah. Sebenarnya hal ini merujuk kepada kepentingan diri kita masing-masing. Itu lebih banyak ke arah itu. Ulama banyak yang memberikan garis bahwa hukum itu mubah, tetapi untuk hitam ini dilarang. Kalau Syafi'iyah ini memang mengharamkan. Hal ini merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin
fadilah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah dalam Fathul Makkah, datang seorang laki-laki ya lewat, ini kebetulan rambutnya semiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini komentar, waduh, bagus sekali ini ya, wah gagah meniki wong, apik temen rambutnya. Oh, ini komentar Rasulullah ini memuji. Datang lagi dengan warna yang lain, Rasulullah komentar dengan bahasa yang sama, memuji lagi. Datang lagi dengan warna yang lain lagi, bahkan Rasulullah komentar, wah ini lebih bagus lagi dari yang tadi. Tetapi di keterangan itu dari ketiga ini, warna-warni ini tanpa ada yang hitam. Jadi yang dikomentari bagus-bagus ini tanpa ada yang hitam. Terus pada satu waktu datanglah Abu Quhaf sowan wonten ngarsa Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini datang, kemudian Rasulullah melihat dia ini rambutnya sudah banyak uban, jenggotnya juga sudah banyak uban, sudah banyak yang putih, ya, sehingga dalam hadis itu dikatakan kasahomah bayad, seperti ya tumbuh-tumbuhan yang sudah layu, ya sudah memutih. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibu sawa." Warnailah rambutmu, jenggotmu dengan sesuatu. Sesuatu artinya, jangan kelihatan merah, jangan kelihatan putih. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lanjutan tersebut, wajtanibu as-sawa, jauhilah warna hitam. Dalam satu hadis lain, bawalah dia ke salah satu istrinya biar diwarnai rambut putihnya, ubannya, jenggotnya. Ini tapi tadi hindari warna hitam. Nah dari hadis ini akhirnya ulama ada yang sepakat hukumnya bagus tapi jangan hitam, hukumnya makruh kalau selain hitam, haram kalau hitam. Ini jadi ada tingkatan haram, yang lain makruh, ada yang hitam makruh, yang lain tidak apa-apa. Bahkan ada yang bilang bagus, bahkan disunahkan. Nah khilafiyah ini cenderung muncul dari niat ataupun latar belakang ketika kita mewarnai rambut itu sendiri. Satu contoh kan begini, ada kalanya nyemir itu ya wajib kalau perintah suami terhadap istri. Loh, barangkali sang suami ini melihat istrinya kok kelihatan tua dengan munculnya uban, sehingga ya tidak kelihatan muda lagi, sehingga mengurangi gairah dan lain sebagainya, maka sang suami perintah semirlah rambutmu. Nah maka ya karena ada perintah yang seperti ini, sehingga ya nyemir rambut bagi yang sudah beristri dan disuruh suami, maka hukumnya jadi wajib. Ada yang diharamkan,
seperti tadi hitam. Karena di dalam hitam ini ada pengkelabuan. Nah, ya pengkelabuan yang mestinya usia sudah jelang tua, ya, karena disumber lagi kembali muda lagi, sehingga untuk melamar seorang gadis barangkali nanti sing mestine nek wis katok wanen ini ndak mau, akhirnya jadi mau lagi. Jadi untuk nipu, ya ini jadi haram hukum. Walaupun ndak hitam. Nah, apalagi kok hitam, kaul keharamannya kan lebih kuat. Keharaman lagi ketika kita memakai barang yang merusak. Jadi merusak anggota tubuh kita. Alat yang kita pakai ini merusak tubuh kita. Ya kan jadi haram. Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan lagi tadi apa, karena alat barangnya, sehingga kok yang hitam menjadi boleh, kadang yang merah yang hitam tidak boleh. Jadi kalau hitam ulama tidak boleh, ini kan mensikapi larangan ini dikarenakan ada penipuan. Loh, kalau merah apa tidak penipuan? Ya kalau merah kan tidak menipu, karena rambut aslinya itu hitam, tidak mengembalikan pada asli. Itu tidak masalah. Nah, kalau alat ini berpengaruhnya pada itu tadi, merusak apa enggak? Pada tubuh, pada kesehatan. Kalau merusak kesehatan, ya hukumnya haram. Kemudian jadi makruh. Barangkali karena apa? Menghambat pada wudhu. Nah, penghambatan pada wudhu kita harus mencuci dulu dan sebagainya, maka kadang ada yang memakruhkan. Nah, kalau tidak bisa kita cuci, tidak bisa kita bersihkan, dan rambut yang kita semir itu ada pada rambut-rambut yang harus terkena air ketika wudhu, terlebih ketika kita mandi jinabat, ya nanti jadi hukumnya haram. Nah, jadi kalau bahan itu berpengaruhnya pada merusak tubuh kesehatan, ya, merusak mengganggu pada ketika kita bersuci, ganggu apa enggak. Nah, dan lain-lain kebutuhan. Jadi ketika kita ini memang akan menampakkan diri untuk tahadus binikmah, saya supaya kelihatan fresh, kelihatan lebih bagus, kelihatan masih gagah, diiringi dengan ibadah semangat yang luar biasa, ya tidak apa-apa. Nah, tapi tadi kembali pada merujuk pada hal-hal itu. Dan banyak ulama-ulama fikih ini juga khilaf seperti tadi. Cuman gambarannya seperti itulah. Jadi hukum hitam haram, selainnya makruh, ada yang hitam makruh, selainnya itu mubah, bahkan ada ulama yang mengatakan itu bagus, ya, sunnah, tetapi sebenarnya kembali merujuk pada ya latar belakang dari pemakaian dari ya, pemakaian dari semir itu sendiri, baik dari zatiyahnya semir ataupun pengamanfaatan dari penggunaan semir itu sendiri. Ya kira-kira demikian barangkali yang dapat kami jelaskan. Gitu ya, mungkin dapat kita tarik kesimpulan bahwa terkait dengan semir rambut ini sekali lagi banyaknya perbedaan pendapat antar ulama, tinggal nanti kita lebih cenderung ke yang mana. Kemudian terkait bahannya itu kalau misalkan mengganggu dalam proses bersuci, entah itu wudhu ataupun mandi janabah dan lain sebagainya, itu hukumnya haram kalau misalkan memang mengganggu dalam hal bersuci. Tapi kalau misalkan bahannya itu tidak mengganggu dalam bersuci, ya diperbolehkan. Bahkan tadi disampaikan beliau bahwa Rasulullah SAW juga ketika berjumpa dengan orang yang rambutnya diwarnai, beliau juga memuji dengan gagahnya, wah ini gagah, wah ini bagus, ini keren dan lain sebagainya. Jadi tinggal gimana kita menata hati kita, untuk apa kita mewarnai rambut, apakah itu perintah suami, apakah itu perintah istri, atau hanya untuk royal-royalan mengikuti tren, ataupun bahkan dalam hal misalkan biar kelihatan sangar dan lain sebagainya, itu terkait dengan
gimana kita menata hati kita. Untuk hukumnya tadi sudah dijelaskan berbagai macam pendapat para ulama yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk Romo Kiai Haji Adi Karomi telah menemani dalam sesi sore hari ini. Semoga ilmu yang beliau dapatkan bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dan bisa kita bagikan ke sanak saudara kita. Demikian untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat, sehat selalu dalam kondisi yang fit, sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekian dari kami podcastnya para santri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.